Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Python yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi kuliah mengenai Udu. Adapun kelompok kami adalah saya sendiri, Adi Abdullah, Ida Farida, Muhammad Arif Sukatna, Priyantika, dan Seni Kurniasari. Sebelum memulai presentasi ini, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam penyampaian susunan kata-kata banyak kekurangan di sana sini. Karena kelompok kami tampil di awal dan persiapan yang sangat mepet. Dan hal ini harus memotivasi teman-teman yang tampil selanjutnya agar lebih baik dari kami. Jika nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa semua, maka dan apabila jawaban kami kurang memuaskan, jawaban akan kami kembalikan ke Ibu dosen. Hal ini untuk menghemat waktu dan menghindari debat kusir. Adapun presentasi yang kami sampaikan mengambil judul implementasi aplikasi Udu pada PT Glow Up berbasis web. Udu ERV adalah sistem populer yang digunakan oleh bisnis dari semua ukuran yang dibuat pada tahun 2001. Perusahaan yang menciptakan Udu telah diakuisisi oleh IBM dan perangkat lunaknya sekarang dipasarkan sebagai IBM Udu. Udu ERV telah diuji karena kemampuannya untuk merampingkan operasi dan antarmuka yang ramah penggunanya. Udu dimulai sebagai proyek pada awal 2009 oleh insinyur perangkat lunak Prancis, Sami Cassini dan Emmanuel Fuchs. Tujuannya adalah untuk membuat perangkat lunak ERV yang sederhana dan mudah digunakan. 3 tahun kemudian setelah Udu diluncurkan, Udu telah berkembang menjadi solusi perangkat lunak yang komprehensif dengan lebih dari 250.000 pengguna dari 190 negara. Udu dimulai sebagai Enterprise Resource Planning Open Resource pada tahun 2009 dan sejak itu berkembang menjadi platform yang sangat populer yang digunakan oleh bisnis dari semua ukuran. Udu awalnya berasal dari bahasa pemrograman Python, tetapi sejak saat itu telah ditulis ulang di Java. Sebelumnya dikenal sebagai Open Resource. Dan ini, Udu adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya. Adapun struktur organisasi dari PT Glow Up Provider adalah dengan posisi tertinggi ditempati oleh Presiden Direktur. Di bawahnya ada internal audit dan sekretaris. Dan yang membawahi dari Presiden Direktur ada Direktur Home and Care Personal, Direktur Inventory Control dan Supply, Direktur Customer Development, Direktur Human Resource, dan Direktur Pemasaran. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Priyantika. Oke, terima kasih sebelumnya. Izin Kak Ida langsung ke... Oke, ini bisa dikecilin sedikit biar kelihatan aktornya dulu. Nah, oke. Untuk yang pertama ini modul inventory atau stok persediaan. Di sini aktornya itu administrator. Dia bisa mengakses, melakukan login, kemudian mengakses menu overview, kemudian operation, product, report, configuration, dan terakhir itu dia bisa melakukan logout. Nah, untuk kelompok kami, di sini kita fokusnya di menu operation dan juga menu product. Karena di sini nanti akan melakukan tambah produk dan juga nanti bisa melakukan di operationnya untuk melakukan payment. Kita next ke bawah, Kak. Ke menu. Ini untuk use case diagram modul e-commerce. Nanti di sini aktornya administrator, dia bisa melakukan login, kemudian akses overview. Di situ juga ada operation, product, report, configuration, dan juga nanti bisa melakukan logout. Selanjutnya. Ini use case diagramnya yang halaman admin. Dikecilin sedikit, Kak. Ya, use case diagram modul e-commerce halaman administrator. Ini untuk menu beranda, toko, dan unpaid order. Si administrator ini bisa melakukan login, kemudian beranda. Nanti di beranda ini ada submenunya itu edit. Di dalamnya itu ada blog, customisasi, dan juga tema. Nah, nanti ini setelah diedit, kita klik simpan, maka tampilan berandanya akan berubah sesuai dengan tema yang dipilih. Yang kedua itu ada menu toko atau shop. Di dalamnya itu nanti ada menu produk, di mana di menu produk itu kita bisa tambah baru atau bisa edit master product. Nah, yang terakhir itu ada unpaid order. Di dalamnya itu kita ada quotation send, confirm, dan juga create invoice. Dan terakhir kita bisa melakukan logout-nya. Next. Yang ini modul e-commerce dari sisi pelanggan pada saat terjadinya proses pembelian di websitenya. Jadi aktornya pelanggan, dia bisa melakukan login, kemudian nanti muncul beranda, dan dia bisa melihat atau mengakses menu produk. Di dalamnya itu nanti dia bisa tambahkan ke keranjang
sesuai dengan produk yang diinginkan. Yang selanjutnya bisa melakukan lihat keranjang, di dalamnya itu bisa melakukan check out, confirm order, kemudian melakukan payment. Next, ke modul purchase. Ya, untuk di modul purchase ini, aktornya sendiri itu administrator, bisa melakukan login, kemudian mengakses order, produk, report, configuration, dan logout. Di sini kita akan fokus di bagian order untuk request quotation. Nanti lebih jelasnya akan ada di tutorialnya ya. Selanjutnya ke activity diagram, yang modul inventory. Nanti Oke, yang pertama ini activity diagram modul inventory untuk menu produk dan operations. Di sini si administrator ini melakukan login, nanti akan tampil halaman login, kemudian input email dan password, kemudian pilih menu stok persediaan, ada menu produk, kemudian klik button baru atau new, nanti akan tampil halaman input data produk. Nah, selanjutnya kita isi atau input data produk, dan ini akan auto save dia. Nah, setelah auto save, nanti kita melakukan update kuantitas. Setelah itu kita isi berapa jumlah stoknya, lalu klik terapkan. Nah, kalau kita klik terapkan ini, nanti otomatis data stoknya akan berubah dan disimpan. Kalau kita pilihnya buang, maka data stoknya tidak berubah dan tampilan akan tetap di form input data stoknya. Yang kedua, itu di menu operations. Nanti di menu operations kita pilih delivery, dan sistem akan menampilkan halaman inventory orders. Kita bisa klik salah satu reference, kemudian akan tampil detail order, kita lakukan validasi, dan terakhir di menu overview, kita bisa melihat jumlah delivery order yang harus diproses itu akan berkurang. Lanjut ke activity diagram ya yang ini, modul e-commerce, ini dari sisi administrator. Seperti tadi dia melakukan login, kemudian di halaman utama klik edit. Di dalam edit itu bisa memilih blok, kustomisasi, tema yang diinginkan. Nah, setelah kita klik simpan, nanti halaman berandanya itu akan berubah. Boleh di scroll ke bawah. Yang kedua ini menu toko atau shop. Di sini nanti akan menampilkan halaman produk yang tadi sudah kita input di modul inventory. Nah, di menu ini kita bisa melakukan tambah baru atau edit master product. Nanti akan tampil halaman isi produk baru, lalu kita klik simpan. Ini untuk e-commerce di halaman administratornya. Setelah melakukan login, itu kita bisa klik unpaid orders. Nanti akan tampil halaman unpaid orders, kemudian kita klik quotation send. Nanti akan tampil detail unpaid ordernya. Kita klik confirm, nanti datanya akan tersimpan di sales order. Yang terakhir itu kita create invoice. Setelah itu akan tampil halaman invoice dan kita send and print. Selanjutnya di activity diagram di halaman pelanggan. Setelah melakukan login, pelanggan ini akan tampil menu utama, lalu mereka klik menu produk, nanti akan tampil halaman produk, lalu si pelanggan klik gambar produk yang diinginkan, akan tampil detail produknya, kemudian bisa ditambahkan ke keranjang, dan produk tersimpan di keranjang. Kemudian klik menu lihat keranjang, maka akan tampil halaman checkout, selanjutnya konfirmasi order, dan melakukan payment. Next, activity diagram, modul purchase. Nah, ini aktornya itu masih administrator. Setelah melakukan login, nanti akan tampil halaman utama, pilih menu pembelian. Kemudian klik button baru, akan tampil halaman request for quotation. Nanti input data, kemudian send by email. Nanti sistem akan menampilkan halaman emailnya. Di scroll ke bawah. Setelah tampil halaman email, nanti klik kirim, maka akan diarahkan ke confirm order, receive product, kemudian validasi, create label. Nanti setelah create label akan tampil halaman layout, pilih labelnya. Selanjutnya send and print, kemudian lakukan confirm kembali, dan akan terjadi auto download label produknya. Setelah itu kita print, setelah itu akan auto download the delivery slip. Yang terakhir kita melakukan payments, pilih menu orders, purchase order, nanti akan tampil halaman purchase order, pilih PO yang ingin dibayar, create bill, confirm, dan register payment. Nanti terakhir akan tampil halaman paid atau lunas. Sekian, selanjutnya akan langsung ke tutorialnya, akan dilanjutkan oleh Kak Ida. Terima kasih. Terima kasih, Tika. Apakah sudah terlihat layarnya? Ya. Udah, Oke. Kak. Untuk tutorialnya, saya akan membawakan 3 modul ya, tutorial input data di modul e-commerce. Jadi, ketika kita login, memasukkan username dan password, nah akan muncul tampilan seperti ini. Ini di e-commerce, di website, selamat datang di beranda. Ini masih kosongan, ini dari sisi administrator ya, ketika kita belum melakukan apapun di Odoo. Nah, ketika di menu beranda ini,
kita bisa mengisi blok yang kosong ini dengan mengklik menu edit. Di pojok kanan atas itu ada menu edit, akan muncul pilihan seperti tampilan yang seperti ini. Kita bisa pilih blok, kustomisasi dan tema. Setelah kita pilih, bisa kita simpan. Lalu setelah disimpan, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya seperti ini, kita sudah tentukan. Lalu untuk di menu beranda ini sudah selesai, lalu kita ke menu toko. Di menu toko ini, apabila produk dalam modul inventory itu sudah kita input, akan tampil seperti ini di dalam website, di menu toko. Tapi untuk menambahkan produk bisa juga dilakukan di menu website. Caranya adalah dengan menekan baru atau edit master. Akan muncul tampilan seperti ini. Dan inilah yang akan kita klik kalau kita ingin menambahkan produk di websitenya langsung. Nah, nanti setelah kita klik produk akan muncul tampilan seperti berikut. Kita isi semua file-filenya, lalu kita simpan. Terus yang kedua untuk model inventory itu untuk memasukkan menu produk. Pertama adalah kalau kita memang belum login, kita login, masukkan seperti biasa username dan password. Setelah itu kita ke menu ke menu button ini, terus kita pilih stok persediaan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini di bagian paling depan. Lalu kita klik menu produk, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Kita klik new. Klik new itu akan terlihat tampilan seperti ini, dan file-file yang ini harus kita isi produknya. Setelah kita isi, contohnya ini ya, kita memasukkan kosmetik ini, skincare Wardah. Lalu kita upload gambarnya, lalu kita isi semua filenya, harga jualnya. Setelah kita isi, lalu ini bisa kita save. Ketika udah di save, dia akan muncul tadi, balik lagi ke website itu akan muncul di bagian produk. Lalu untuk di menu data inventory, saya juga ingin menerangkan menu operation. Nah, menu operation ini, kalau kita mengklik transfer receive, jadi apabila terjadi pembelian dari pelanggan, kita bisa memilih sih di salah satu menu operation ini, receive atau delivery. Nah, kalau untuk ada pembelian dari pelanggan ke kita bisa ngeceknya di delivery. Kalau kita melakukan pembelian ke vendor, kita bisa mengklik receive. Jadi ini kita ambil contoh, skenarionya terjadi pembelian dari pelanggan, maka kita akan memilih delivery dan akan muncul tampilan seperti berikut. Ini adalah tampilan ketika kita mengklik delivery di bagian button operation. Lalu kita bisa klik salah satunya untuk melihat detail ordernya. Tampilannya seperti ini ketika kita mengklik, lalu kita lakukan validasi pesanan, klik validate. Nah, bisa juga dilihat nanti di menu overview deliver order akan terlihat yang harus diproses untuk delivery itu ada berapa pesanan. Nah, contohnya ini belum di delivery, jadi ini harus dilakukan proses untuk di delivery. Kita melakukan prosesnya itu dengan melakukan validasi. Nah, setelah melakukan validasi akan muncul receive order seperti berikut tampilannya. Nah, kalau kita sudah memvalidasi, maka menu overview di jumlah delivery order itu akan berkurang. Contohnya ini, tadi kan ada satu yang harus diproses, nah ketika kita sudah melakukan validasi ini akan 0. Begitu. Dan ini contoh data receive order yang final. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan modul purchase. Modul purchase itu bila kita ingin melakukan pembelian ke vendor ya, kita bisa mengklik new, akan tampil request for quotation seperti ini. Kita klik new, nah muncul seperti ini, dan ini kita isi. Misalnya kita ingin beli vendor apa, Avoskin. Kita tulis semuanya ordernya kapan, apa kedatangan yang diharapkan kapan, kita isi semua file-filenya. Setelah itu kita send by email, akan muncul tampilan seperti berikut. Ini PO01 contohnya. Lalu setelah itu akan di halaman muka itu kalau kita lihat di modul purchase tampilannya seperti ini. Apabila kita telah melakukan banyak RFQ, munculnya seperti ini. Kayak 1, 2, 3, ada PO1, PO2, PO3. Nah, terus kalau kita sudah melakukan send by email, lalu kita klik confirm order. Nah, ini tampilannya setelah kita melakukan send by email. Kalau ini sudah tampil, kita klik confirm order, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau barangnya sudah kita terima di warehouse, kita bisa receive produk ya. Ketika kita receive produk, muncul tampilan seperti ini. Kita memvalidasi barang-barang yang masuk ke dalam gudang ya, atau dalam warehouse. Apakah sudah sesuai? Apabila sudah sesuai, kita klik validate. Nah, setelah divalidasi, muncul tampilan seperti ini. Warehouse in 001. Nah, kalau kita ingin melakukan pembayaran tagihan atas pesanan kita bisa klik menu order, terus purchase order. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita klik PO manapun yang sudah kita terima di warehouse ya, untuk melakukan pembayaran. Nah, ini contohnya, kita create bill. Lalu akan muncul seperti ini tampilannya. Lalu kita akan confirm. Lalu lakukan validasi PO sebelum confirm ya, apakah ini semua sudah sesuai dengan yang kita terima di gudang. Ketika itu sudah sesuai, lalu kita confirm. Kita confirm di sini. Nah, tampilan yang akan muncul setelah dikonfirm adalah seperti ini, vendor bill. Ini final. Lalu klik register payment. Apabila dilakukan register payment, maka tagihan atas pembelian kita ke vendor itu sudah terbayar ya. Di sini ada status paid-nya. Seperti itu. Lalu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Kurniasari, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini adalah halaman website dari perusahaan kami, yaitu Glow of Forever, untuk halaman customer. Di sini customer sudah login dengan menggunakan email dan juga password. Nah, selanjutnya customer bisa melakukan pembelian produk dengan cara mengklik toko. Kemudian pilih salah satu produk, contoh produk yang ini. Nah, kita tambahkan ke keranjang. Kemudian kita cek di keranjang. Apabila sudah sesuai, kita check out. Nah, akan muncul halaman konfirmasi order. Di sini customer bisa mengedit alamat penagihan dan alamat pengiriman, kemudian bisa memilih metode pengiriman, dan juga bisa memilih metode pembayaran. Contoh, kita metode pembayaran menggunakan demo. Oke, kemudian kita bayar sekarang. Kita tunggu proses pembayarannya. Nah,
Informasi pembayarannya sudah muncul, proses pembayarannya sudah sukses diproses dengan total 144.000 dengan alamat tagihan Jalan Ciamis, Indonesia. Nah, selanjutnya kita cek di akun saya. Nah, di order penjualan dengan nomor order S00025, pembayarannya sudah dilakukan. Kemudian order pengirimannya sedang dipersiapkan. Kita masuk ke halaman admin untuk mengkonfirmasi pembayaran dan pemesanan. Masuk ke modul website dan pilih menu e-commerce dan submenu order. Nah, di sini sudah muncul nomor pesanan S00025 sesuai dengan tanggal order tanggal 30 dan waktunya pukul 18.22. Kita klik. Nah, akan muncul halaman seperti ini, nomor pemesanan, kemudian ada identitas pelanggan. Kemudian di sini juga ada rincian produknya. Selanjutnya kita buatkan fakturnya. Kita ganti tanggal fakturnya, tanggal 30. Kemudian kita simpan. Dan kita konfirmasi. Nah, di sini statusnya akan lunas, artinya pembayaran sudah dikonfirmasi oleh bagian admin. Kita cek lagi di halaman customer. Nah, di bagian ini, order penjualan, fakturnya statusnya sudah dibayar. Bisa kita klik. Nah, sampai sini proses pemesanan dan proses pembayaran telah dikonfirmasi oleh admin dan customer tinggal menunggu pesanan diterima. Selanjutnya kita membahas modul pembelian barang ke vendor atau purchase. Kita logout dulu sebagai customer, kita masuk lagi sebagai administrator. Masuk ke modul pembelian. Nah, di sini kita coba untuk melakukan pembelian produk ke salah satu vendor dengan cara mengklik baru. Kemudian kita masukkan pemasoknya. Contoh, kita akan membeli barang ke PT Avoskin. Kedatangan yang diharapkannya, contoh tanggal 3. Kemudian kita inputkan produknya. Misalkan Avoskin yang Marine Collagen. Nah, di sini akan muncul deskripsi produknya, kemudian kita inputkan kuantitasnya. Contoh 20. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita kirim sebagai email. Kirim. Kita konfirmasi order. Nah, klik penerimaan ini apabila kita telah menerima barang. Nah, akan muncul nomornya seperti ini dari PT Avoskin dengan nama produk Avoskin ini, kemudian jumlahnya adalah 20. Kita validasi. Artinya pesanan sudah diterima. Selanjutnya kita masuk lagi ke menu ini, ke menu stok persediaan. Kita coba cek produk yang tadi dipesan. Nah, produknya sudah bertambah. Kemudian kembali lagi ke menu ke modul purchase atau pembelian. Kita akan melakukan pembayaran terhadap produk yang tadi kita pesan. Nah, kita klik yang ini. Kita buat tagihan. Kita tunggu prosesnya. Ini kita konfirmasi. Tanggal tagihannya dulu. Simpan. Kita konfirmasi. Daftarkan pembayaran. Kemudian create payment. Nah, di sini akan statusnya berubah menjadi lunas. Artinya kita sudah melakukan pembayaran terhadap barang yang telah kita pesan ke vendor.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang tersusun, baik dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, saya sampaikan kembali. Apabila dari jawaban kami, rekan-rekan masih kurang terpuaskan, jawaban akan kami serahkan ke Ibu dosen untuk menghindari waktu yang terbuang percuma dan untuk menghindari debat kusir. Kami tutup saja presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.